Swasti. Jadi Veda itu dituliskan yang saya tahu ya 1300 SM oleh bangsa pendatang kaum Arya, bukan oleh kaum bangsa Dravida, tapi bangsa pendatang yang bernama Arya. 1300 SM Veda dituliskan. Dan di kitab Mahabharata Uddhaya Yoga 108 itu tertulis bahwa awal mula Veda dituliskan itu di timur. Jadi kalau Veda itu dituliskan di India, kata-kata timur itu bisa ditafsirkan timurnya dari India itu Nusantara. Oke, seperti itu saya kembalikan ke moderator. Oke, ya terima kasih. Jadi sebelum Gus Turbi, mungkin ini karena ada yang tanya lagi nih. Ada waktunya juga ini. Bisa saya? Saya kasih Pak Lukman dulu ya, Gus. Ya. Guru Made. Silakan Pak Lukman Madara. Swastiastu. Selamat malam. Yang ingin saya tanya itu satu, perbedaan dan persamaan kualitatif dan kuantitatif terhadap, karena kita perlu buat perbandingan sehingga nanti originalitas Dharma Bali itu kita sebut berbeda atau sama. Dari situ menurut saya gitu, itu yang saya ingin tahu, perbedaan dan persamaan antara Hindu Bali dan Hindu India. Sebetulnya sekarang ini saya udah nggak bicara Hindu Bali gitu, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kedua, kapan pengaruh India itu masuk ke Bali, bahkan kemudian menjadi Hindu, itu kapan dan siapa sebetulnya pelopornya gitu. Karena yang saya dapat dari sejarah yang saya pahami, versi saya itu kan yang bawa Resi Markandeya itu. Nah, kira-kira itu seperti itu dulu lah pertanyaan saya kepada tiga narasumber, Kang Santo, Wilujeng Wongi, Assalamualaikum. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Jadi mungkin saya jadi menjawab dulu. Jadi pertama, jadi yang ditanya adalah perbedaan dan persamaan kualitatif dan kuantitatif ya. Yang dimaksud, saya terjemahkan sendiri ini Pak saya. Yang dimaksud kuantitatif, kalau menurut saya itu adalah di level agama. Jadi kuantitatif di mana kita bisa hitung. Jadi bahwa agama Hindu Bali dan agama Hindu di India. Satu, agama Hindu Bali, Tuhan dari agama Hindu Bali itu berbeda dengan Tuhan yang dari di India. Di India itu menyebut memakai Tuhan sesuai dengan sektenya, di mana Tuhan itu adalah dewa-dewa yang mereka puja. Nah, kalau di Hindu Bali, Tuhan seperti yang dikatakan oleh Pak Santo Sabah, itu Ide Sang Yang Widi, jadi Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu sesuai dengan ajaran Nusantara. Itu bedanya. Terus beda kuantitatif yang kedua, kitab sucinya memang di India itu menulis Weda, di Bali juga memakai Weda, cuman isi Weda yang ada di India dengan yang dipakai di Bali itu berbeda-beda. Karena Weda itu sangat banyak sekali. Kitab Weda itu adalah artinya kitab suci. Dan di kitab suci itu banyak-banyak sekali. Nah, di Bali itu lebih banyak memakai rontal-rontal yang ditulis atau yang ditulis oleh orang-orang Sidi yang ada di Nusantara. Jadi banyak itu. Jadi ada musik, ada tanwe dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, sedangkan di India itu lebih banyak memakai adalah Weda, di mana yang isinya itu berbeda. Walaupun katakanlah satu contoh, Bhagavad Gita itu Weda yang dipakai di India, Weda yang dipakai di Bali. Nah, isi Bhagavad Gita dari sekte yang ada di India itu berbeda dengan yang ada di Bali. Nah, sehingga kitab sucinya menjadi beda. Di mana di sekte yang ada di India, salah satu sekte yang saya sebutkan itu menganggap bahwa Bhagavad Gita itu adalah Sruti, padahal di Bali Bhagavad Gita itu adalah Semerti atau masuk kelompok Itihasa karena ada di dalam Itihasa Mahabharata. Jadi bukan
kitab yang diturunkan langsung oleh Tuhan. Kalau Srukti itu diturunkan langsung oleh Tuhan. Jadi, nah itu bedanya. Nah, di mana di dalam Bhagavad Gita salah satu sekte itu menuhankan Sri Krishna. Jadi Tuhannya dia adalah Sri Krishna. Nah, sedangkan di Bali Sri Krishna itu bukan Tuhan. Itu beda. Nah, kemudian hari-hari sucinya juga berbeda dari India. Nah, itu dan orang-orang sucinya juga beda. Nah, itu secara kuantitatif. Jadi termasuk tadi yang disebutkan oleh Pak Lukman, jadi Resi Markandeya. Nah, di dalam tulisan-tulisan sastra yang ada di Bali, di Rota-Rota, itu tidak menyebutkan Resi Markandeya itu dari India. Dan Markandeya itu juga adalah nama dari beberapa orang Sidi yang ada di Indonesia. Jadi bukan satu. Jadi itu. Jadi Markandeya itu julukan. Jadi itu ada yang di Rontal-Rontal yang ada di Bali. Nah, salah satu ahli rontal di Bali, Pak Subilanus namanya, itu ada menulisnya itu. Jadi Markandeya itu. Jadi, nah di dalam di India pun tidak dikedemukan silsilah Markandeya atau tidak disebutkan Markandeya sebagai orang suci di India. Jadi, nah kalau ada yang mengatakan bahwa itu dari India, nah itu suatu yang kekeliruan. Nah inilah dari Dharmic original ini yang harus memang diluruskan. Saya kira Pak Santo Sabha juga ada mengulas itu Markandeya kalau tidak salah dalam tulisannya saya baca. Nah kemudian secara kualitatif, jadi kualitas. Jadi kalau bicara secara kualitatif kualitas, nah seperti yang saya sebutkan tadi, jadi Hindu di India di dalam ajaran Siwa Siddhantanya itu menyembah Dewa Siwa sebagai Tuhan yang paling tinggi. Nah, sedangkan Hindu di Bali, jadi secara kualitatif itu jadi menjadikan manusia sebagai Siwa yang berhati Buddha. Jadi manusia ini, batinnya ini ada di proses, karena tujuan hidup manusia adalah untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jadi menyatu dengan Sangkan Paraning Dumadi. Nah sehingga tidak mengutamakan menyembah Dewa Siwa yang diwujudkan di dalam bentuk arca, ya kalau di India, tetapi menjadikan diri Siwa. Nah itu perbedaan kualitatifnya. Kalau persamaannya ya kebetulan namanya aja yang sama-sama. Jadi itu mungkin Pak Lukman. Jadi dan saya persilakan mungkin Pak Santo Sabha untuk menambahkan lagi. Terima kasih. Ya, nanti dilanjutkan oleh Gus De nih. Saya tambahkan sedikit ya. Memang terpublikasi saat ini Hindu di Bali itu terpublikasi familiar ya bahwa Dasyat itu dibawa oleh Resi Markandeya dan Agastya. Jadi secara akademik itu memang saya temukan ya berdasarkan literasi Resi Markandeya itu asli Nusantara dan ada silsilah lengkapnya itu dari neneknya, kakeknya, kemudian sampai istri sama anaknya itu. Resi Markandeya itu memang asli Nusantara. Kemudian Agastya juga itu asli Nusantara, itu ada di Sejaradi. Nama Agastya itu di masa kerajaan Kanjuruhan itu nanti ditambahkan oleh Sri Suryano. Jadi dua sosok itu ya, itu putra Nusantara itu. Jadi tidak dari India. Kalau misalkan itu dari India, harusnya ada disebutkan silsilah lengkapnya. Tapi dari buku-buku yang ada di gimana? Kalau benar itu dari India, pasti ada literasi yang menjelaskan silsilah lengkap seperti di Nusantara, tapi tidak pernah ditemukan. Oke, saya kembalikan ke Beliano. Ya, Gus D, Gorbi, silakan. Oke, terima kasih sudah ini kesempatan. Ya, saya masalah Weda dan peradaban yang ada di Nusantara itu pernah saya baca dalam bukunya, ini agak ilmiah dari seorang peneliti geologi dan Pak Santo Sabha juga saya
mengenai asal muasal peradaban di dunia itu dari bukunya Dr. Arisio Santos, ahli geologi yang meneliti tentang awal mulanya adanya peradaban di dunia, dan dia menyimpulkan bahwa Atlantis sebagai peradaban tertua yang tertulis dalam sejarah baik itu Yunani maupun Eropa, dia menyimpulkan lokasinya di Indonesia, dan itu kita belum mengenal adanya Hindu. Dan asumsinya dia, dunia ini sudah pernah hancur 2 kali. Dia berkesimpulan kehancuran pertama adalah ketika zamannya Mahabharata. Ramayana maksud saya. Kehancuran kedua adalah zamannya Mahabharata. Dan dia menyimpulkan semua lokasinya memang ada di Kepulauan Nusantara. Dan pulau-pulau di Nusantara saat ini itu adalah puncak gunung dan tempat pengungsian dari masyarakat Atlantis zaman dulu atau memang leluhur kita. Nah, selain mengungsi ke pegunungan, tidak menutup kemungkinan mereka juga mengungsi ke luar wilayah seperti yang paling dekat itu India. Jadi apapun budaya yang pernah terjadi di Nusantara sejauh sebelum Mahabharata dan Ramayana zamannya itu direplika oleh kebudayaan dan peradaban India. Itu menurut buku yang pernah saya baca, dan itu orang geolog. Kalau orang India yang pernah atau mungkin bangsa Arya adalah, bisa disimpulkan juga bangsa Arya atau Skitian yang dibilang oleh Pak Sandu Sabda itu adalah para pengungsi dari leluhur kita dulu di Nusantara. Dan suku-suku di tiap kepulauan di Nusantara adalah orang yang mewarisi langsung, yang menyelamatkan budaya sebelum zamannya Mahabharata tersebut. Jadi tidak membuat kesimpulan Pak Surya Anom mengenai kapan Weda diturunkan. Jaya ketika awal mulanya dunia, ya memang karena kita di semua kebudayaan di Nusantara ini memang mewaris langsung dari peradaban-peradaban yang ada di dunia. Seperti itu, mungkin disimpulkan seperti itu oleh Bapak Arisio Santos tersebut. Jadi India datang ke Indonesia, ya mereka melihat sendiri langsung bahwa sebelum peradabannya mereka itu udah ada di Nusantara, udah maju pesat, dan itu disimpulkan juga oleh dokter geologi tersebut bahwa tempat terjadinya Ramayana dan Mahabharata itu ya di Kepulauan Nusantara ini. Dan tempat turunnya Weda itu juga di sini oleh para warga Atlantis yang disebut oleh Arisio Santos ini yang selamat. Makanya disebut Sukti atau Smriti atau ingatan dan catatan. Dan itu yang tersisa dan masih kita praktikkan di Bali saat ini. Saya yakin suku-suku atau peradaban di Kepulauan Nusantara ini yang masih memegang kepercayaan dan keyakinan dan adat mereka itu merupakan turunan dari bangsa dan peradaban kita yang luhur tersebut. Itu mengenai perbedaan Hindu di Bali dan India ya jelas-jelas berbeda. Saya berkesimpulan mereka replika dan kita yang asli. Sedangkan kita diindiakan lagi pada bisa dibilang tahun 90-an. Bahkan pernah saya baca di dalam di internet juga, entah itu benar atau tidak ya, katanya ketika Soekarno mengundang orang India ke Indonesia, kalau tidak salah Rabindranath Tagore ya kalau tidak salah, dia menyebutkan kalau di Indonesia ini adalah India belakang. Maksudnya belakang itu sebelumnya India.
Jadi sebelum adanya peradaban ini ya kita sudah ada peradaban sebelumnya dan itu pun lebih maju seperti itu. Ya mungkin Bapak Suryanom dan Pak Sandi Sabda bisa menambahkan itu kesimpulan dari saya. Dan maaf ini bukan dari saya ambil dari Lontar karena untuk tahun pasti memang tidak disebutkan secara rinci dalam naskah Lontar, tapi dijelaskan bahwa Weda sudah ada seperti yang dikatakan Suryanom. Weda sudah ada sebelum kita mengenal tulisan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusdi Gorbi. Jadi ini karena ada beberapa penanya lagi yang mau diskusi, yang sudah angkat tangan. Saya persilakan dulu Pak Guru Made, siapa ini? Pak Guru Made Su. Pak Guru Made Sumantra. Pak Guru Made Sumantra, silakan Pak Guru. Lisang. Selamat malam semuanya, para sahabat ya. Mungkin ada para guru juga, ini para budayawan juga. Selamat malam ya. Terima kasih sudah diizinkan waktu. Saya sendiri adalah dari Sekolah Markandia Yoga International School. Ya, yang sekarang mendirikan Markandia Yoga International School yang sudah ada di Ubud ya, sudah buka cabang di Jembrana, kalau di Jawa kita buka cabang di Kediri 2 sekolah dan Mojokerto 2 sekolah, di Bandung 1 sekolah, Yogyakarta 1 sekolah, dan Australia 1 sekolah ya. Nah, mumpung tadi ada yang membicarakan Markandeya ya. Saya baca ya, karena saya juga pernah ke India ya. Memang menelusuri juga karena tertarik ya dengan perjalanan Resi Markandeya ini ya. Saya telusuri itu dalam Purana Markandeya, tapi bukan Purana Markandeya versi Lontar Bali ya. Markandeya Purana yang saya hubungkan dengan India ya, dulu namanya tidak ada nama Indonesia, tidak ada nama India, tidak ada di sana. Yang ada pada saat itu adalah zaman Dwi Pantara. Di Lontar di buku itu saya baca ya, namanya Dwi Pantara. Kalau yang saya telusuri itu seperti India itu disebut seperti Jambudvipa. Dan gunung yang tertinggi di Purana itu adalah Gunung Mahameru, bukan Himalaya. Nah, bukan Himalaya. Malahan Gunung Himalaya disebut di Purana itu, tapi bukan yang tertinggi. Nah, saya kurang tahu yang mana Mahameru itu. Nah, itu yang tertinggi, apa yang sudah hancur itu saya kurang tahu juga. Karena terjadi, karena ini masalah kehidupan sosial ya. Kalau kita bicara tentang dharma, yaitu kita harus lepas dari namanya keterikatan agama apa aja, kita harus lepas ya. Kita bicara tentang kehidupan kemanusiaan, ya kan? Nah, artinya dalam kehidupan manusia ini kita dipengaruhi oleh yang namanya sosial ya. Karena kita terhubung dengan orang lain, kita otomatis dipengaruhi oleh sosial, akan terjadi akan terjadi saling mempengaruhi. Nah, saling mempengaruhi itu akan terjadi secara natural, secara memang holistik terjadinya itu. Sekarang karena kehidupan kita dipengaruhi sosial apa yang mempengaruhi kehidupan manusia itu? Sosial ekonomi, sosial politik, sosial religius, sosial militer, dan sosial budaya. Nah, ini yang dijual oleh manusia sebenarnya. Siapapun menjual ini sebenarnya. Walaupun dia individu, walaupun dia kelompok, walaupun dia negara. Nah, dia menjual ini. Nah, sekarang masalahnya, kenapa seperti yang dulu Gunung Agung itu namanya adalah Tolangkir, kenapa dirubah? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa dulu Gunung Dieng itu namanya kan Gunung Dahyang, pada zaman Resi Markandeya Gunung Dahyang namanya itu. Gunung Dieng itu kenapa dirubah? Nah, perubahan inilah mengandung unsur politis namanya. Supaya kita lupa dengan perjalanan leluhur kita. Kita lupa perjalanan leluhur kita. Caranya apa? Mental kita bisa dijual. Mental kita bisa dijualin. Dan juga menjadi
karena kita sudah dimasuki mental kita oleh yang namanya pengaburan jati diri, kita pun menjadi membenarkan pengaburan itu. Hanya apa? Kita pun ikut menjual. Nah, itu. Apa yang kita jual ya ekonomi, politik, sosial, budaya, kan begitu. Ya itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan ini. Nah, hal yang wajar dalam kehidupan ini, dan itu merupakan sesuatu yang tidak perlu kita seperti debatkan, ya. Itu orang bisa hidup, bisa juga dengan agama, ya. Orang bisa mempengaruhi orang bisa dengan politik. Orang mempengaruhi orang juga bisa dengan budaya. Orang mempengaruhi orang bisa juga dengan budaya, politik, religius, agama, dan ekonomi juga. Nah, kayak begitu ya. Nah, sekarang yang dialami generasi kita, kenapa kehilangan jati diri, ya itu semua itu. Makanya yang ada sekarang adalah agama impor semua. Benar nggak? Semua agama impor semua itu. Nah, yang ada sekarang, karena memang kita sudah bisa dijualin namanya. Dan termasuk orang yang sangat kagum dengan orang luar. Kenapa kita bisa kagum? Karena apa? Karena kita memang jati diri kita tidak dihubungkan dengan namanya leluhur. Gunung Agung diganti namanya dulu Telangkir, Gunung Dahiyang diganti namanya menjadi Dieng. Sudah jelas sekali Gunung Arjuno di Malang, ya. Dan sudah jelas sekali Gunung Indragila itu dari bayangan Ubud, di bayangan Gianyar, Gunung Indragila namanya. Itu bukti-bukti sejarah. Dan saya juga pernah ke India, ya. Tidak ada orang bernama Yoga di India. Kalau di Bali Jawa banyak sekali orang bernama Yoga. Kalau di India teman saya banyak Tuan Takur itu namanya. Ya, artinya apa? Memang orang-orang kita itu, leluhur kita itu dulu itu tidak mengenal tulisan. Leluhur kita belum mengenal tulisan, disebut dengan prasejarah. Beliau itu menyematkan ajaran-ajaran beliau pada nama desa. Ya kan? Makanya ada namanya kalau di Jawa ada namanya Kediri, itu ada namanya Bali, kembalilah ke dalam diri, itu artinya Mojokerto. Nah itu semua bahasa kata-kata spiritual itu, yaitu disematkan di nama-nama jalan, dan juga ajaran itu disematkan kepada anak cucunya, karena tidak mengemat, maka disebut dengan candi-candi sastra. Coba di Jawa itu, ya kebanyakan orang menulis di candi dulu kan, namanya candi sastra. Belum ada buku itu. Nah, belum ada buku. Ya, orang itu bertapa, coret-coret di tembok, di candinya itu ada tulisan kurang saya tidak bisa baca tulisan itu. Tapi saya paham betul ada makna dalam tulisan itu. Nah, itu yang belum digali. Nah, kenapa kita belum menggali itu? Ya, ini lagi masalahnya sosial politik, sosial ekonomi. Banyak sekali profesor-profesor kita di Bali terutama, ya, ini saya terus terang aja ya. Dibiayai beasiswa ke India belajar. Dan termasuk saya dibiayai ke India disuruh belajar. Termasuk saya ini. Saya tolak betul itu. Saya dicari ke rumah, benar saya dapat fotonya di komputer. Saya dicari ke rumah oleh konsulat India di Denpasar. Disuruh belajar ke India. Saya tahu betul kalau saya belajar di sana, pasti saya disuruh mengajari India ke sini lagi, ya kan. Karena saya sudah dibayar hutang budi saya. Itulah teknik-tekniknya dia. Itu dikasih beasiswa, disuruh belajar, dan itu kita disuruh mengajari generasi kita apa yang diajari di sana. Akhirnya terjadi perputaran seperti penjajahan budaya, penjajahan pengetahuan. Akhirnya yang terjadi sekarang kayak di Bali ini. Nah, kenapa bisa seperti kayak di Bali ini sekarang? Ya seperti penolakan budaya. Karena kita dulu terlalu terkesima, diam gitu. Setelah kita parah sakitnya baru gitu. Nah, setelah kita sudah kanker baru ke rumah sakit gitu, ini artinya. Nah, orang sudah banyak sekali masuk ke hati, ke jiwanya generasi kita itu. Nah, ini apa lagi masalahnya? Uang masalahnya. Kita ada uang untuk itu. Untuk meneliti itu coba tanya Pak Sarusoba itu. Kalau tidak pengertian tinggi dia. Itu berapa uang habis itu meneliti itu. Penelitian itu memerlukan biaya. Dana tidak ada di sini. Nah, kecil komentar itu. Saya punya ibu angkat namanya Hedi Nisler, mungkin ada yang kenal di sini, Profesor Hedi Nisler.
Dia profesor Edi Islam dari Leiden, Universitas Leiden. Ya, dia sering ke Bali itu. Dia jadi dalang sekarang. Itu ibu angkat saya. Semua profesor yang dia luluskan itu semua meneliti di Bali itu. Saya sendiri yang ngantar. Saya guide-nya itu. Yang di Karangasem. Di Penada Budo Karangasem. Budo Keling. Ya, Budo Keling. Di Ubud saya ngantar itu. Dia meluluskan profesor, menulis buku di Art of Offering judulnya ya. Dan sekarang buku itu dijadikan rujukan oleh dosen-dosen di Hindu Bali. Akhirnya apa? Kenapa dosen-dosen kita tidak meneliti kalau leluhurnya sendiri? Kenapa dia percaya dengan orang asing itu? Saya juga kurang tahu itu. Ya. Padahal orang asing pun dia menelitinya ke sini. Ya kita mencaplok aja, akhirnya apa? Kita pun belajar sama orang asing jadinya gitu. Kalau sudah sering gurunya orang asing, bahaya generasi kita ini. Karena kita biarkan generasi kita diajari orang asing. Nah, ya mungkin itu aja ya. Kalau masalah menurut saya Dharma ini lahir di mana-mana. Bukan di Bali saja, bukan di India saja, bukan di mana-mana ada Dharma. Nah itu kenapa dulu tidak ada namanya Bali, tidak ada namanya Indonesia, tidak ada namanya India, yang ada adalah Dwi Pantara. Artinya kita pun bingung jadinya. Kenapa bingung? Karena alam sudah mengubur bukti-bukti itu. Mudah-mudahan Ibu Pertiwi Nusantara Indonesia ini kembali membuka situs-situs yang dipendam oleh beliau. Sehingga apa? Itu nanti bisa diteliti oleh namanya sejarawan. Sekarang itu kalau ngomong dengan sejarawan akan bertanya itu kayak Bapak Superman ya, tanggal berapa itu pasti omongannya itu. Gitu. Bagaimana kita dikubur ya di gunung itu kita bisa tahu gitu. Kecuali kita kokoh gunung. Ya, saya yakin sekali kayak gunung Silomangleng itu ya di Kediri itu gunung itu candi di bawahnya itu, saya yakin saya pernah naik itu. Kalau di kokoh itu pasti candi bentuknya itu. Cuma karena dihancurkan diuruk oleh alam, akhirnya dia berbentuk gunung jadinya. Nah, untuk membuka itu memerlukan dana dan juga memerlukan politik. Nah, siapa yang mau buku yang sudah menghasilkan banyak digempur oleh pertemuan baru tidak mau dia. Itu politik namanya apa? Ego sektoral. Itu. Nah, ini yang menjadi tantangan Pak Santa Soba ya, ini saya kagum sekali dengan beliau nih. Saya kagum dengan beliau, kenapa saya ikut ini? Ya, karena beliau sangat betul-betul dari hati nurani beliau berjuang gitu. Mudah-mudahan beliau nanti bisa diikuti oleh yang lain ya. Ya itu saja dari saya ya. Gus deh ya. Pak Sumarno, mantan. Ya, saya kembalikan ke moderatornya, silakan. Saya buka lagi. Gus Gede, tolong dibantu untuk dicerahkan ini karena kayaknya hilang ini Pak Sulianannya. Oke, mungkin Bapak Suryano sementara belum bisa terkoneksi ya, mungkin masalah ini sehingga dapat kami kurang tahu. Jadi terima kasih masukannya Bapak Wilmadi Sumadro, dan itu benar-benar menambah wawasan kami ya, bagaimana Dharma Pembinaan itu berkembang di Bali. Jadi saya lanjut juga mungkin penjelasan saya tadi tentang peradaban Atlantis yang diidentikan dengan Nusantara pada masa lampau. Kalau saya bandingkan dengan teks Lodan, mungkin pernah dengar dan hana perang-perang atau di dalam Adi Parwo sendiri dijelaskan bagaimana keadaan dunia sebelum terjadinya dunia, yaitu dunia kacau, tidak ada
Tanhana, Chandra, Aditya, tidak ada matahari dan bulan, bintang dan terang. Nah itu kan adalah penggambaran dari guru kita dulu tentang bagaimana keadaan langit itu mendung ditutupi oleh vulkanik dari letusan gunung. Nah, seperti yang diketahui oleh orang-orang geologi, gunung berapi aktif yang berpotensi menutup seluruh dunia itu cuma ada di pegunungan Nusantara, sehingga ini sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana keadaan permulaan dunia sebagaimana yang diketahui oleh orang Bali pada umumnya. Kita itu juga bagi menjadi 4 juga kan, zaman Kerta, Tritya, Dwapara dan Kali. Nah, ketika Kali berakhir itu akan ada Kerta lagi, dan itu siklusnya seperti itu. Jadi dunia ini mengalami 4 siklus itu sudah berkali-kali, dan awal dan akhir siklus itu penyebabnya semua di Nusantara oleh letusan gunung berapi tersebut. Kalau kita menyebut gunung Mahameru di India itu saya kira belum tepat. Di Himalaya belum tepat, karena Himalaya itu adalah pertemuan lempeng bukan gunung berapi, sedangkan gunung berapi itu ya memang benar-benar ada di Indonesia semua yang berpotensi untuk membuat dunia itu gelap, seperti dituliskan juga dalam teks Tantu Pagelaran bagaimana para dewata digambarkan para dewata membawa gunung Mahameru itu ke tanah Jawa untuk membuat tanah Jawa itu stabil. Nah, puncaknya katanya ada di sebelah timur, bagian timur Gunung Semeru, dan Gunung Semeru katanya adalah bagian dari pinggangnya. Nah, kemungkinan ujungnya ada di Gunung Tolangkir atau Gunung Agung itu, seperti itu. Karena melalui timeline-nya, gunung yang kemungkinan meletus setelah Toba dan Krakatau ya Semeru dan Tolangkir, atau Gunung Batur kalau nggak salah, itu jauh sebelum Gunung Agung meletus. Jadi kesimpulannya, kita ini adalah anak cucu dari leluhur peradaban dunia, awal dari peradaban dunia. Itu sih dari pandangan saya sendiri pribadi, berdasarkan literasi dari ahli geologi dan juga penjabaran di naskah nota. Mungkin Bapak Santo Sabda bisa melanjutkan, apakah masih on atau tidak? Baik, terima kasih. Sambil nunggu beli Suryanov. Saya udah kembali Pak Santo. Oh, monggo, silakan. Ya, maaf tadi putus ini. Oke, powernya tadi putus ini. Oke, mungkin ya ini sudah jam 22, jadi maaf dulu. Saya mau tanya, apakah kita akan lanjutkan? Ini ada dua orang lagi nih yang angkat tangan. Pak Santo gimana? Lanjut saja, sepertinya nanti tergantung dari audiens apakah masih mau lanjut. Kalau saya bersedia dari Anok. Oke, ya baik. Jadi kasih beliaunya itu karena sudah naikkan tangan, kasih beliau kesempatan. Ya, saya silakan Pak Gung Darmo mungkin. Pak Gung Darmo. Ya, Rades. Selamat malam. Salam kenal saya Pak Santo Bapak. Salam kenal saya. Salam Haji Surya. Ini ada pertanyaan dari saya. Pak Santo mengatakan bahwa ajaran Dharma asli itu tersimpan di Bali. Nah, ajaran Dharma misalkan berasal dari Sumatera. Salah satunya adalah Candi Borobudur itu. Terus kalau di Bali apanya yang masih tersimpan begitu? Seberapa besar masih tersimpan dari ajaran Dharma ini?
Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang kedua, kita masalah daripada agama Tirta ini, yang menggarisbawahi di sini adalah ajaran daripada Siwa Siddhanta itu sendiri. Karena Pak Cok mengatakan bahwa ajaran Siwa Siddhanta dari Empu Kuturan itu adalah upeti, iti, dan perlinu. Nah, semenjak saya tahu dari sekolah bahwa dikatakan bahwa itu adalah kembali ke Kayangan 3, Pura Kayangan 3, di mana Pura Kayangan 3 itu adalah Pura Pusta, Pura Desa, dan Pura Dalam. Dan di sana sendiri dikatakan bahwa Pura Desa itu sebagai daripada penyembahan daripada dewa Wisnu, Pusta adalah Brahma, dan Pura Dalam adalah penyembahan daripada dewa Siwa itu. Nah, di sini ada suatu miss lah sedikit seperti ini ke, karena di sini sudah dikatakan ada penyembahan. Gitu aja Pak Santu. Begitu Pak Cok ya. Rahayu Pak Cok. Monggo beli Triano. Unmute. Suaranya beli. Iya, dulu suara dulu. Oke, maaf tadi Oke, saya menjawab yang pertanyaan yang kedua dari Pak Bung Danu. Jadi mengenai Gama Tirta. Jadi tadi saya sudah jelaskan itu sekitar tahun 1045 di Jawa Timur itu namanya. Jadi itu adalah pemberian nama dari ajaran Siwa Buddha. Di mana di sana sudah masuk jadi pemahaman mengenai agama, igama, dan ugama. Karena tadinya seperti yang dijelaskan Pak Santo Sabah dan juga Gus Bobi, bahwa kita jadi ajaran Dharma itu tidak mengenal yang namanya agama. Jadi ya itu ajaran kehidupannya Dharma itu ya Dharma itu. Jadi nah kemudian tahun 1045 itu menjadi Gama Tirta. Nah waktu Empu Kuturan menyatukan sekte-sekte pada tahun 1001 itu pun belum pakai istilah agama. Belum ada itu yang namanya agama Hindu, agama apapun. Tetap jadi ajaran Siwa Buddha dengan menekankan Hindu. Itu. Nah, Siwa Siddhanta ini adalah pelaksanaan dari Siwa Buddha yang di Bali. Jadi di mana itu juga dari Empu Kuturan. Jadi di mana Siwa Siddhanta ini penekanannya adalah ngajegang atau menjadikan siwa, jadi menjadikan siwa yang berbudi Buddha. Jadi itu sebenarnya isi dari ajaran Siwa Buddha, tapi penekanannya itu sesuai dengan era di mana terjadi sesuatu seperti waktu zamannya Empu Kuturan terjadinya sekte-sekte yang hampir artinya satu sama lain pecah belah. Nah itu disatukan, makanya ditekankan apa yang perlu penekanan dari Siwa Buddha itu yang dikemukakan pada saat itu. Nah kemudian mengenai Pura Pusat, Desa, dan Dalam. Nah ini sebenarnya, nah kalau inilah, jadi dikatakan bahwa di Pura Pusat itu pemujaan Dewa Wisnu itu karena mensinkronkan dengan ajaran India atau ajaran India yang dipakai dasar pelajaran di sekolah. Jadi setelah kita memakai nama Hindu Bali. Tapi kalau dilihat ke pura itu sendiri, tidak ada di sana di Pura Pusat itu pelinggih Dewa Wisnu, itu tidak ada. Jadi di sana selalu Trimurti. Jadi tanaman pun kalau kita memang mau menggali di sana ya tanaman dari Trimurti itu.
Jadi Utpeti Stiti Pralina. Jadi di mana Trimurti itu Brahma, Wisnu, Iswara atau Brahma, Wisnu, Siwa itu bukan dewa yang terpisah-pisah. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan atau manifestasinya Tuhan. Nah, di pusat itu adalah pusering, jadi pusering bumi, jadi pusatnya bumi, pusatnya desa itu pusat. Jadi memang di sana adalah tempat dari berkumpulnya orang. Jadi untuk melakukan ritual atau upacara, yaitu pusatnya bumi. Nah, sehingga ya cocoklah di sana dengan dikatakan sebagai tempat pemeliharaan atau stiti atau dikaitkan dengan India menjadi pemujaan Dewa Wisnu. Tapi sebenarnya tidak ada Pelingi Wisnu di sana. Nah, di desa atau disebut Balai Agung itu adalah pesamuan. Nah, di dalam pesamuan itu yang paling tepat adalah memang Utpeti. Nah, sehingga itu dikaitkan dengan Brahma di sana. Jadi tempat pemujaan Brahma, karena kita yang seperti dikatakan tadi bahwa kita terinspirasi oleh ajaran India. Nah, kemudian di dalam pun itu tidak ada Pelinggi Dewa Siwa di dalam. Justru di dalam itu yang dipuja adalah Dewi Durga di Gedong. Jadi tidak ada Dewa Siwa di sana. Jadi Durga itu adalah kalau di dalam Hindu Bali kuno, jadi kita kalau menggali itu, Durga itu adalah Tuhannya bumi, di bumi. Jadi Durga, jadi manifestasi Sang Hyang Widi itu jadi Durga di bumi. Jadi sehingga disebut Ibu Pertiwi atau Ibu, makanya dikatakan Dewi Durga adalah Ibu. Nah, di sanalah lahirnya manusia-manusia, lahirnya kita dari Dewi Durga, lahir dalam arti lahir dalam Dharma. Jadi ya memang, nah disinilah pelurusan ini perlu kita luruskan nantinya. Jadi para ahli sejarah, para witan yang mendalami keagamaan. Karena apa? Karena kenapa banyak ajaran India yang dipakai dulu untuk masuk kita sekolah? Karena susahnya belajar rontal. Seperti yang tadi dikatakan Pak Guru Sumantro ya. Jadi bayangkan mereka orang-orang itu belajar ke Buddha Keling, kemudian dia menulis buku, kita belajar ke buku itu. Kenapa kita tidak langsung ke Buddha Keling menggalinya? Jadi kenapa menyuruh orang lain? Nah, ini juga sama. Karena apa? Karena memang kesulitan rontal, memahami rontal. Sebenarnya memahami rontal itu tidak sulit. Hanya saja memahami rontal itu harus berdasarkan dengan batin yang kuat. Nah, proses batin yang kuat itu adalah proses di dalam kehidupan. Kalau kita sudah menjalani kehidupan yang jujur, welas asih, peduli dan adil, nah itu akan terjadi proses batin yang kuat. Nah, sehingga kita akan bisa memahami rontal. Tapi kalau hidup kita tidak jujur, tidak ada welas asih, tidak ada peduli dan tidak adil, nah itu batin kita akan terlatih untuk tidak berkembang. Nah, sehingga yang kita kembangkan adalah pengembangan otak saja. Nah, dan itu yang menyebabkan kita akan susah mempelajari apa yang disebut rontal itu. Jadi itu Kang Darmo. Silakan Pak Santo Sabah mungkin yang pertama tadi mengenai berapa besar masih tersimpan di Borobudur ajaran-ajaran leluhur yang belum terkembang. Jadi secara penelitian ya, saya 1 bulan itu eksplorasi, kebetulan dieksplorasi di Candi Muara Takus. Disitulah di masa terdahulu jauh sebelum 700 SM ya, kemudian juga jauh sebelum 1300 SM, bahkan sebelum Veda dituliskan, itu saya berkeyakinan disitulah tempat dulu, di tempatnya Kampario itu, di tempatnya Mas Dino itu, nanti kita bisa tanyakan itu bukti-bukti artefaknya itu saya banyak temukan di sana. Disitulah ajaran dharmik original dipelajari saat itu, yang dicatat oleh para penjara
Tiongkok itu saya temukan tuh di sana, di peziarah Tiongkok dari abad keempat, abad 5, abad 6, abad 7, kemudian Atisa di Pamukara yang terakhir ya. Itu belajar kepada Swarna Dipa Dharma Kirti. Nah itu mereka belajar ajaran Dharma jadinya, belajar ajaran Dharmik original. Yang terkenal itu orang tahunya hanya Itsing, kemudian Atisa di Pamukara. Tapi sebelumnya itu ada peziarah Tiongkok, Pakuan, Yunang, Kucing dari abad 4. Itu lihat para Brahmana ya, para Brahmana itu sekarang sampai saat ini keturunannya masih ada di bawah itu yang disebutnya Brahmana. Kalau sejarawan Eropa itu bilangnya Brahmanism, yang membawa ajaran Dharma ke India itu leluhur kita. Itu dari abad keempat para peziarah Tiongkok itu catat itu ritual-ritual dharmik, berputar mengelilingi objek, kemudian banyak hal-hal, tapo, pasena kalau istilah Bali ya, visualisasi kontemplasi leluhur kita, Topo Broto, Tapa, Upasena kalau istilah Bali, Kapala di Sulawesi, itu tergambarkan di Borobudur. Jadi di Borobudur itu ada visualisasi orang duduk bersila, itu adalah bentuk kontemplasi leluhur kita yang sudah ada jauh sebelum ajaran yang terlahir di India lahir, sebelum ada ajaran Buddha, Jaina, Hindu lahir, itu leluhur kita sudah lakukan teknik kontemplasi spiritual untuk mendekatkan diri kepada yang Widiwasa, yang Widitunggal, Tuhan yang Maha Esa. Itu terekam di lontar-lontar dan itu divisualisasikan di atas Borobudur. Jadi Borobudur kan sekarang terpublikasi lain ya, itu terpublikasi terlabeling berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir dari India, dan sejatinya dua ajaran yang terlahir di India itu berasal dari kita, tapi sejarah sekarang menulis terbalik. Dan kalau seandainya benar ya ajaran leluhur kita itu salah satu dari ajaran yang terlahir di India, pertanyaannya mudah itu kapan dan siapa para misionaris, pendakwah, biksu, biku, orang suci India yang datang ke Nusantara, itu kapan dan siapa? Kan tidak pernah ada. Yang ada, tapi sejarah tidak mencatat ya, sejarah mainstream tidak mencatat. Yang ada adalah leluhur kita yang pergi keluar Nusantara. Di antaranya yang saya dapatkan itu orang yang bernama Dharma Dasa, 700 SM. 700 SM jelas sebelum dua ajaran di India lahir itu. Kemudian yang terkenal itu Sariputra. Sariputra itu leluhur kita, itu di stupanya di Nalanda sana itu ada stupa Sariputra. Jadi Sariputra itu salah satu cikal bakal ajaran Buddhism. Jadi Sariputra itu tempat belajarnya Rahula, anaknya yang mulia Siddhartha Gautama, belajar kepada salah satu leluhur kita yang bernama Sariputra. Jadi seperti itu. Dan ajaran Dharma itu terekam di hampir seluruh situs-situs di Nusantara ya, seluruh candi di Nusantara itu menyimpan ajaran Dharma. Di Borobudur itu ada 160 panel di bagian bawah yang ditutup ya. Itu ada teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana, Kusala Dharma Bhajana. Kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita. Itu jelas Dharma. Kemudian yang paling menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur ya, ada tertulis di situ 12 teks literasi kata Svarga, SFRGGA. Svarga itu jelas konsep kehidupan setelah kematian di ajaran leluhur kita. Itu Svarga, dan Svarga itu banyak ditemukan, didapati di lontar. Nanti beli Surya jelaskan di kita di lontar apa itu banyak tertulis Svarga Loka, dan itu bukan dari India ya. Kalau seandainya benar Borobudur itu berdasar pada ajaran yang terlabeling saat ini, pasti tertulisnya Nirvana atau Nibbana. Tapi kan itu tidak tertulis Nibbana atau Nirvana, tapi Svarga. Dan Svarga itu konsep kehidupan leluhur kita sudah ada sebelum lahirnya dua ajaran di India itu. Jadi saya minta tambahan dari Beli Surya Anom tentang yang tadi saya katakan itu, misalkan teks literasi kata Svarga itu dilontar di mananya itu Beli Surya. Monggo.
Terima kasih Pak Santosa. Oke, kata swarga itu kalau di Bali itu artinya surga, swarga. Jadi itu adalah tempat di mana persinggahan sementara. Jadi karena tujuan akhir bukan di swarga atau di surga. Tujuan akhir manusia adalah menyatu dengan Sangkan Paraning Dumadi. Jadi kembali ke Paramatma atau kembali ke Atman yang tertinggi, yaitu Tuhan. Jadi yang kita sebut Sangkan Paraning Dumadi. Nah, swarga itu salah satunya itu memang banyak disebutkan di Rontal. Jadi kalau tidak salah itu di Tatue Jenane itu ada. Kemudian ada lagi Rontal tentang yang menyebutkan tingkatan-tingkatan manusia. Jadi manusia yang meninggal pada tingkatan tertentu itu akan mencapai tingkatan ini. Nah, kemudian mereka akan kembali untuk reinkarnasi lagi. Nah, sampai ada yang mencapai ke tingkatan swarga. Jadi swarga, tapi itu tingkatan yang dimana juga manusia itu akan mengalami reinkarnasi lagi. Dan swarga itu adalah tempat yang baik. Nah, cuman memang tidak dijelaskan. Jadi di dalam Rontal kalau tidak salah Agastya Yatra ya, itu juga ada menyebutkan di mana murid Dharma dari salah satu Besi Agastya itu bertanya, bagaimana sih bentuk swarga itu? Bagaimana sih bentuk swarga itu? Jadi apa yang terjadi di sana? Nah, tidak dijawab oleh Resi Agastya bahwa bentuk swarga itu adalah begini, tidak. Tapi dikatakan, kalau kamu mau pingin tahu swarga, lakukanlah yase tape kerti. Jadi dimintalah untuk melakukan yase tape kerti. Karena dengan begitu kamu akan tahu apa swarga itu. Nah itu ada itu disebutkan di dalam Rontal kalau tidak salah Agastya Yatra kalau tidak salah. Tapi bunyinya adalah seperti itu. Jadi sehingga arti makna dari apa yang dikatakan oleh Resi Agastya itu adalah bahwa hal-hal seperti itu sangat berbahaya untuk dijelaskan. Karena apa? Karena itu adalah ranah spiritual. Jadi sama dengan menjelaskan orang yang tidak pernah makan garam, kita akan menjelaskan pada orang itu bahwa garam itu rasanya asin begini-begini. Nah, itu akan cenderung memberikan suatu gambaran yang mungkin akan keliru ditangkap oleh orang yang itu. Nah, yang paling gampang adalah kasih dia garam, makan, inilah garam. Jadi, apa itu swarga? Ya, suruh dia cari bagaimana mencarinya, ya seperti yang dikatakan oleh Agastya, lakukanlah yase tape kerti. Nah, dengan demikian kamu akan ketemu swarga itu. Dan kamu akan tahu apa itu swarga. Itu Pak, tambahan saya Pak Santo. Oke, ya. Itu ada yang tanya, bisa saya tambahin? Silakan Pak Besdi Gorbi. Oke, bisa saya tambahin? Ya. Silakan kan yang mau menambahkan. Ya, siap Guru Made lagi. Oh, Guru Made. Ya, nawak. Niki apa namanya? Nah tadi bicara tentang swarga ya. Nah ini saya mendapatkan pemahaman sedikit beda ya. Swarga itu, swar itu artinya seperti sunneh, cahaya. Ga itu jalan. Berarti jalan menuju cahaya jiwa. Kalau dalam sila Jawanya namanya tumuju cahayaning jiwa. Nah itu jiwa yang sudah menemukan cahaya itu berarti dia sudah menemukan sinar jiwa dan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Nah itu secara artinya. Nah memang
niki sudah termasuk perjalanan Tapo Brato Yogo Samadhi, Topo Broto Yogo Samadhi. Ya, sebab untuk mencapai itu memang kita memerlukan namanya perlu penyatuan. Yoga itu penyatuan. Penyatuan apa? Penyatuan pengendalian diri, body, mind, and soul. Yaitu tapa. Ya, tapa itu berarti kita perlu melakukan pemanasan diri. Istilahnya menjalankan kepahitan dalam hidup ini. Orang yang tidak pernah pahit tidak akan mengerti surga, gitu. Artinya orang yang tidak pernah mengalami neraka dalam hidup ini dia tidak akan mengerti apa itu surga. Nah, itu berarti melakukan tapas, memanaskan diri. Orang yang tidak berani memanaskan diri, apalagi manja-manja dalam hidupnya, tidak akan bisa mencapai surga itu. Nah, dan itu ada lagi tapa brata. Tapak brata itu sama dengan upayasa puasa. Brata artinya mengendalikan indera. Nah, dalam istilah yoga disebut dengan yama niyama. Tapak brata yoga samedi. Samedi adalah memandang semua di alam ini adalah perwujudan material Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang berpikir semedi itu kayak seperti terbang. Ada yang kita kenapa itu seperti apa? Dia berpikir kayak kalau orang pertapa itu akan bisa terbang. Kalau mau terbang kan lebih baik develop aja, klik langsung terbang, ya nggak? Artinya semedi itu adalah kapan kita bisa memandang sama antara yang kita benci dengan yang kita suka, itulah semedi. Artinya kita memandang semua adalah perwujudan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kita memandang, kalau kita sudah memandang alam ini sebagai perwujudan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak perlu lagi kita kemana-mana mencari Tuhan. Dan berarti kita sudah menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Ini kesadaran saja sebenarnya. Itulah disebut dengan swarga. Orang yang belum mencapai kesadaran disebut dengan neraka. Neraka ya, gelap. Nah, gelap. Tapi jangan takut kalau kita dalam kegelapan. Nah, kita dikit-dikit ada pandang kita harus berbeda. Jangan pernah juga menyesali diri kalau kita dalam kegelapan. Sebab berterima kasihlah kita dalam hidup ini, kita dikasih kegelapan. Hanya dalam gelap kita bisa melihat sinar. Oh, jadi ini pemahamannya. Nah, ini pandangan kita tentang surga. Biar nanti anak-anak muda kita tidak memandang, oh surga itu seperti hayalan gitu. Sebab ini kita belajar kesadaran hidup. Artinya memang harus bisa diaktualkan. Nah, untuk ke depan anak-anak kita jangan diajak bermimpi-mimpi seperti itu. Biar apa? Agama itu memang seperti agaman, landasan hidup dan berpikir untuk mendewasakan diri. Ya, biar nanti semua ajaran itu biar bisa memang terbukti memperbaiki hidupnya generasi kita. Kalau tidak begitu akan ditinggalkan ajaran kita. Nah, akan ditinggalkan sudah banyak. Apalagi sekarang zaman sosial media itu guru bisa di HP itu muncul ada berjenggot dari luar gitu kan. Apalagi sekarang seperti Gayatri Mantra aja ada aplikasinya sekarang itu. Kita sudah diterjang ini dalam genggaman semuanya. Nah, kalau kita masih seram-seram istilahnya, tahu nggak seram-seram, buku kita, ajar kita anggap angkar atau diangkarkan. Kapan generasi kita bisa nyentuh gitu. Nah, kita juga silakan sekarang kita sebagai generasi tua ini silakanlah kita buka-buka bagaimana menyampaikan suatu ajaran walaupun ada dalam lontar yang paling angker, tapi bagaimana bisa menyampaikan ajaran itu kepada anak-anak, kepada dewasa, kepada yang sudah mau menjadi pendeta, biar ada tekniknya. Nah, ini yang perlu mungkin kita bersama-sama jelas membuat seperti pemenahan itu ya, yang kita budaya inilah. Ya, itu saja mungkin dari Tiang. Suksemua Guru Made Sumandra. Jadi benar sekali itu. Jadi apa yang dijelaskan Guru Made itu izin bertanya, Guru. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ide Resi Agastya. Naris, ini ada lagi mungkin yang ini Pak Dino jadi nanya ya Pak Dino. Mau bertanya boleh Guru? Boleh, gadas. Bu Ningrum Ambar sini nih, Ambar Sari, Swastiastu, Guru Made Sumantra, gimana kabarnya? Swastiastu Ningrum, ini hadir juga Ningrum ya. Hadir. Ya grup dia guru yoga juga itu.
Oh iya, silakan Bro Ningrum, silakan. Ini ada lagi satu nih Guru Made Sumantri sebagai narasumber juga. Silakan. Selamat hormat Pak Surya Anom dan Pak Santo Sabah. Saya kebetulan satu grup dengan Pak Santo di Jayatri Nusantara dan menyimak beberapa postingan beliau. Lalu kenapa hilang Bu Ningrum? Oh iya, sorry Pak, suaranya hilang. Saya tertarik untuk bertanya sedikit mengenai yang disampaikan oleh Pak Surya Anom bahwa menurut Hindu Dharma itu swarga itu merupakan tempat transisi. Dalam pandangan Hindu Dharma, transisinya apakah ada level-level tertentu untuk kembali menjadi reinkarnasi ataupun enlighten gitu, kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Itu saja sih pertanyaannya. Suksema. Ya, terima kasih Bu. Ini jadi tempat transisi itu karena memang itu bukan tujuan akhir. Jadi seperti saya katakan, jadi bahwa di dalam ageman kita dan maksudnya di dalam ageman saya bilang Hindu Bali. Jadi itu tujuan manusia itu hidup adalah untuk mencapai atau untuk melakukan karma sehingga bisa melepaskan ikatan-ikatan yang ada di dalam dirinya, di dalam atmanya, sehingga mencapai penyatuan dengan Sangkan Paraningkumadi. Jadi kembali ke para atma itu. Nah, jadi memang itu transisi. Memang itu juga ada tingkatannya. Jadi di dalam kalau tidak salah Tatwa Jenana pokoknya ada Rontal itu yang menyebutkan di dalam tingkatan tertentu di swarga itu mereka bisa kembali bereinkarnasi, tetapi ada juga di tingkatan tertentu mereka tidak kembali bereinkarnasi tapi melanjutkan melanjutkan pelajaran atau melanjutkan pembersihan itu di katakanlah di Sunyaloka, jadi di tempat itu sehingga untuk masuk atau menyatu ke Sangkan Paraningkumadi. Itu memang ada itu. Jadi cuman nanti saya baca lagi detailnya, tetapi dalam kontemplasi batin saya memang hal itu terjadi. Jadi kita bisa belajar. Jadi saat tapi di dalam setelah kita melakukan pembersihan batin nanti di dalam hidup ini pada tingkatan tertentu, di mana tingkatan untuk pencapaian swarga di tingkat yang lebih dan karena swarga ini ada level-levelnya, jadi tingkat yang di atas, nah itu akan kita bisa meningkat, tidak perlu terlahir kembali, tapi kita akan belajar ke atas untuk mencapai penyatuan itu, karena tujuan akhir adalah penyatuan itu, gitu, penyatuan dengan Sangkan Paraningkumadi. Jadi itu Bu, bisa ini kan diterima Bu? Ini suksema Pak, makasih. Mungkin bentar Gus Gorbi mungkin. Ya, izin ya Beli Suryanov. Jadi dalam konteks pelurusan sejarah ini, teks literasi kata swarga seperti dijelaskan secara detail oleh Beli Suryanov itu dalam konteks pelurusan sejarah, terutama buktinya itu tertera di Borobudur ya. Tadi filosofi dasarnya itu adalah Dharma, terekam di Kusala Dharma Bajana, kemudian Vinaya Dharma, Kaya Cita, itu teks kata-kata Dharma itu jelas tergambar di Borobudur, membuktikan bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Kemudian yang lebih menguatkan lagi, 12 teks literasi kata Sofarga itu membuktikan benar bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, tapi teks literasi kata swarga itu seperti yang dijelaskan detail oleh Beli Suryanov dan ajaran Dharma itu tersimpan di Bali, itu jelas di Lontar itu banyak menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi tidak tertulis nirvana atau nibbana, menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur. Itu adalah teks literasi asli ajaran leluhur kita. Sefarga itu asli
konsep kehidupan setelah kematian, Svarga itu ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Lee Surya Anom. Kemudian kata-kata surga yang sudah familiar di Nusantara itu tidak berasal dari Arab atau India, jelas. Kalau di di Islam itu pengertian pemahaman kehidupan setelah kematian itu tidak ada teks literasi kata surga, itu tidak ada. Yang ada itu di kitab suci itu jannah, kalau pengertian kehidupan setelah kematian, jannah. Jadi kata-kata surga yang sudah familiar di Nusantara itu adalah kata-kata asli leluhur kita, dan itu sepertinya tidak ditemukan di India. Ya, itulah yang menguatkan bahwa kita harus merekonstruksi catatan sejarah leluhur kita, ya, terutama dalam hari ini Borobudur. Kemudian ajarannya itu Dharma, dan Dharma itu tersimpan sempurna di Bali, itu saya katakan. Itu terdahulu, di masa terdahulu itu dipelajari di situs Muara Takus, itu. Seperti itu. Untuk meluruskan catatan sejarah itu kata-kata Svarga itu. Monggo beli ya. Oke. Terima kasih Pak Santo Sabah. Jadi tambahannya jadi sangat bagus sekali. Kemudian Pak Dino ada? Ya, salam. Mungkin ini yang terakhir ya, karena waktunya salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum, saya Dino dari Kampar Riau. Saya ingin memperkuat hasil dari penelitian Profesor Santo Sabah yang sudah beberapa bulan di Candi Muara Takus melakukan eksplorasi, dan tadi ada peserta yang bertanya tentang agama Tirta. Agama Tirta itu berada di daerah yang memenuhi 5 unsur: udara, air, api, tanah, dan semuanya lengkap di situ, 5 unsur tadi, di mana Tirta itu agama yang bersuci, kemudian mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi, Sang Halik, Tuhan, bersatu dengan alam, memurnikan diri. Kalau di sini, di daerah yang dikatakan Profesor Santo, di area wilayah Muara Takus ini, yang dikenal dengan Suwarna Dwipa, di mana pelajar-pelajar dari Indonesia yang kemudian disebut dengan Brahma belajar di sini, menuntut ilmu di sini. Mereka mencatatkan dari lontar-lontar dari apa yang tertulis dalam kitab-kitab tadi, Dharmic original berdasarkan bahasa India, kemudian dibawa ke negara mereka, sehingga sejatinya adalah orang India yang belajar ke sini. Kemudian kaitannya dengan Bali tersimpan sempurna di Bali, karena Bali merupakan satu kesatuan dengan Indonesia ini, di mana ada kasus di mana yang justru terkenalnya mahasiswa KKN, justru yang terkenal dengan kejadian klinik di situ, mahasiswa KKN. Mungkin kalau orang Bali yang sering berziarah ke situ bisa menemukan di situ ada pura, ada tempat petilasan, ada tempat tirta, pertapaan di situ. Tapi yang terkenalnya justru mahasiswa KKN yang di situ. Kampung KKN yang kliniknya lah, peristiwa yang ini. Padahal di situ adalah kejadian sejarah yang sudah ratusan tahun sebelum menyeberang ke Bali, di Banyuwangi itulah titik terakhir setelah kemudian berangkat ke Bali, dan semuanya tersimpan sempurna di Bali itu tadi. Boleh dicek nanti, di cross check, dicari informasi lagi di situ. Banyak di situ pemuka-pemuka di Bali yang sering melakukan ziarah di situ, di Banyuwangi. Dan itulah mengapa dikatakan di Bali inilah sebenarnya tersimpan sempurna ajaran Dharmic original tadi. Namun demikian, ketika kita jatuh di bawah jajahan Belanda, Bali ini adalah sebenarnya daerah yang khusus. Selain Jogja, Aceh, Bali inilah yang sulit untuk dikuasai Belanda. Kemudian Belanda dengan apa cara menghancurkan Indonesia ini melalui Bali, raja-raja di Bali. Kemudian dibawalah pendeta-pendeta dari India tadi untuk seakan menyamakan bahwa yang ada di India itu, yang ada di Bali itu adalah sama. Kemudian
disitulah labeling itu mulai muncul. Kemudian Belanda yang dibawa Inggris dengan mudahnya memprovokasi raja-raja di Bali. Kita ini bangsa yang hancur diadu domba oleh asing. Dan kemudian barulah muncul labeling-labeling itu. Disusul lagi penemuan Candi Borobudur. Kemudian Muara Takus, labeling dengan Buddha. Sementara di Bali pun dibilang Hindu Bali. Di mana sebenarnya justru India lah yang didatangkan ke sini untuk belajar sebenarnya. Saya hanya memperkuat apa yang disampaikan Profesor Santo. Bahkan di sini, di daerah Suwarnadwipa ini, kalau orang lokal di sini masih menyebutnya dengan Batara. Batara itu artinya Batapa. Batara Guru, Batara. Di sini masih dikenal dengan istilah Batara. Betapo. Betapo berdiam diri, mensucikan diri, meresapi anugerah dari Sang Hyang Maha Kuasa tadi, menyatukan diri dengan alam. Makanya dulu ketika di sini orang mengenalnya dengan Siddhartha Guru Utamo, kemudian dikenal dengan Siddhartha Gautama. Padahal di sini orang kenalnya Siddhartha Guru Utamo, Residato Guru Utamo, kemudian dikenal dengan Siddhartha Gautama. Dan satu lagi, daerah itu masih ada di sini. Boleh seandainya mau di cross check, di googling, atau di ini masih dikenal dengan daerah wisata Gulamo. Yang saya bilang tadi memenuhi unsur dari agama Tirta tadi. Tempat pertapaannya masih ada, dan sekarang dijadikan lokasi objek wisata. Kalau ada orang indigo yang dibawa ke situ, sangat positif energi yang ada di situ. Ini saya ada juga nih beli Anom, saudara kita yang dari Bali, kebetulan dia dinas di sini, Made Alor namanya. Dia mau sampaikan pertanyaan. Ya. Swastiastu niki yang Made Alor. Yang dinas diki ring batalion 132 ring Kampar. Pun benten yang 6 tahun Riki kan. Riki memang benten itu istilahnya candi apa nih kan ada? Candi Muara Takus kan. Namun tiang pun mau sembahyang ke sana, apakah boleh napiten kan? Bahasa Indonesia dong, Bri, bahasa Indonesia biar ngerti. Bahasa Indonesia. Gak apa-apa, nanti ditranslate. Itulah. Ya. Ya Pak, sini Lali tadi siapa namanya? Nama saya Made Alor. Pak Made Alor. Ya. Jadi begini Pak Made Alor. Jadi yang jelas di mana saja Pak Made Alor mau sembahyang itu tidak ada masalah selama diizinkan. Artinya yang memiliki tempat itu saat ini mengizinkan gitu. Jadi itu aja persoalannya. Kalau Pak Made Alor sendiri dimanapun tidak ada masalah. Jadi di dalam mungkin pertanyaan ini terkait dengan apakah agama Hindu Bali mengizinkan itu. Nah, sebenarnya di dalam agama Hindu Bali itu tidak pernah melarang orang sembahyang dimanapun. Selama memang tempat itu ada yang memiliki. Nah, pemilik tempat itu mengizinkan. Negara yang punya. Kali di pura, kalau pura ya tidak ada yang perlu memberi izin. Tetapi tempat itu digunakan di sini sebagai objek wisata. Namun di sana itu ada sih tirta yang bisa kita minta untuk pelukatan istilahnya seperti itu. Kami yang di sini kami anggota ada sekitar 18 orang dari Bali yang berdinas di sini, tapi kami pun untuk ke sana untuk sembahyangnya agak ragu, cukup jauh dan dilihati orang-orang liar alam-alamnya gitu. Ya, enggak apa-apa. Ya itu artinya masalahnya lain itu. Semua Pak Pak Alor, Made Alor. Pak Made Alor semua. Ya. Saya kira waktu ini juga sudah cukup, jadi sudah lewat. Tadinya kita sampai jam 22, ini juga 22.43. Mungkin saya sudahi dulu karena juga yang bertanya sudah habis semua.
Dan memang ini sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan kita akan mengadakan lagi sesi ini untuk selanjutnya. Nah, sehingga dengan berbicara hal seperti ini dan melanjutkan, nah mudah-mudahan juga menarik atau menggelitik para sejarawan untuk ya bersatu padu dengan Pak Santo Baba, jadi untuk menggali semua ini sehingga menjadi pelurusan sejarah yang ada saat ini. Jadi itu harapan kita, karena saya lihat memang di sini kalau tidak salah ada beberapa sejarawan yang belum mau berbicara, tapi saya yakin beliau-beliau ini menyimak semua apa yang kita bicarakan, dan saya sendiri mengajak para sejarawan ini untuk mari bersama-sama Pak Santo Saba untuk melakukan penggalian ini, karena izin beli ya boleh ke depan kalau bisa kita hadirkan dari India yang berpendapat bagaimana dharmic original di India sana, dan bagaimana para saudara kita yang ada di Bali sana memperjuangkan bahwa dharmic original ini memang benar berada sempurna di Bali dan dikenal. Bagaimana cara kita menyatukan visi misi bahwa untuk mengenalkan sejarah dharmic original ini masih tersimpan sempurna di Bali kepada halayak ramai dan dunia melihat kita. Oke. Ya, baik Pak Dino Aritaba. Jadi itu merupakan salah satu masukan jadi yang akan kita pertimbangkan untuk selanjutnya dalam kuliah umum dharmic original ini. Jadi ini session pertama dulu kita sudahi, dan kita akan gagas lagi untuk session selanjutnya. Jadi ini adalah di sini nanti Pak Santo Saba dan dari penjuru, jadi penjuru pipi yang punya gawe untuk ini. Yang usul Kide, boleh. Nanti kalau misalnya kalau mau mengundang yang dari India, ya yang bisa rekomendasikan Anand Krishna. Ya. Karena beliau lebih yang lihat beliau netral, gitu, tidak seperti netral gininya. Anand Krishna atau Swami Sankar, ini kan netral beliau. Nanti kalau Pak Guru Made. Terima kasih Rajang masukannya. Ya, terakhir mungkin penutup saya silakan Pak Santo Saba untuk memberikan sedikit katakanlah kata penutup. Silakan Pak Santo. Ya, terima kasih ini Gayung Bersahabat di Prianok. Jadi tugas kita di Prianok. Jadi kita sudah punya grup yang WhatsApp-nya, itu namanya Kuliah Dharmic Original. Jadi teman-teman bisa bergabung. Jadi di undangan link webnya itu ada 2 grup di situ, grup Throwback dan grup Kuliah Dharmic Original. Jadi grup Throwback itu lebih ke arah umum. Ya, kalau lebih spesifiknya Dharmicnya itu di grup Dharmic Original. Jadi grup Throwback History itu manajernya itu Bang Sultan yang pakai logo Throwback itu silakan masuk ke situ grupnya. Kemudian kalau yang lebih spesifik itu kita berkelanjutan continue nanti Beli Suryano kita adakan kuliah Dharmic Original. Jadi saya sepakat dengan Guru Sumantri itu kita datangkan ahli dari Indianya. Jadi kita tidak arogan versi kita bicara, tapi kita datangkan misalkan Anand Krishna atau siapa tadi. Dan di grup WhatsApp itu kita grup Dharmic Original itu sudah dapat link. Jadi ada anggota di grup Dharmic Original ya, itu ada anggota itu yang dari India langsung sana, dia aktivis juga. Bisa share linknya grupnya Pak? Ya, sebentar nanti Belianum juga bisa nanti share link ke ini tadi yang tanya ya, ke Mbak Ningrum. Siapa? Itu ya. Itu ada aktivis India itu di grup itu dia membenarkan apa yang saya temukan itu, dia membenarkan, dia katakan bahwa benar
ajaran asli dia itu di luar, bukan dari dia. Nah, ini kita forum ini menemukan bahwa benar ajaran secara akademik ya, tidak membabi buta, tidak absolut, tapi secara akademik dharmik original itu yang terdahulu dipelajari di Sumatera, di Candi Muara Takus, kemudian ajaran itu tergambar di Borobudur, dan sampai saat ini masih ada sempurna terekam di Bali. Makanya nanti untuk edukasi, nanti Beli Surya kita adakan continue, Beli. Ya. Kita datangkan. Intinya adalah throwback history of Indonesia. Jadi kembalikan sejarah benar Nusantara untuk membangun, untuk menginspirasi generasi yang akan datang bahwa leluhur kita itu adalah bangsa maju. Jadi kita bercapek-capek ini tidak untuk hanya membuang energi, tapi kita edukasi generasi muda, generasi yang akan datang bahwa leluhurnya itu maju untuk mengembalikan kejayaan kembali Nusantara, semurupin benih Nusantara. Jadi belajar sejarah itu adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat ke depan. Jadi saat kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok, sudah masuk dalam dogma-dogma yang sudah dibuat oleh penjajah. Jadi sudah terlabeling sehingga rancu sejarah kita. Bahwa sejatinya leluhur kita itu adalah bangsa Arya, kaum Saka yang mewarnai 3/4 muka bumi. Jadi India itu terwarnai oleh kita, tapi sejarah sekarang menulis terbalik bahwa dianggapnya kita itu adalah leluhur kita, ajaran-ajaran itu dari sana. Salah besar, makanya kita perlu edukasi. Ini kerja kita Beli Surya ke depannya kita rutin ya, sesuai permintaan audien itu kita datangkan. Dari saya cukup sekian, semoga kembali catatan benar Nusantara untuk menyongsong kebangkitan kejayaan Nusantara yang pernah terjadi. Terima kasih untuk semua audiens. Jadi dari akhir kata saya, semoga apa yang menjadi jalan murni untuk capai kebenaran itu akan bisa kita jalankan dengan baik. Boleh nggak saya nambahin kata-kata? Beli Surya. Boleh nggak saya nambahin aja? Ya. Saya jika memerlukan dari salah satu dari Indian Embassy, saya bisa juga membawa ini. Kalau sisinya akademik, bisa saya mintakan kehadiran beliau dari Indian Embassy untuk Indonesia. Siap. Ini ada yang mau saya bacakan, yang boleh ya sebentar ya. Ya. Ya, untuk penutupan ya. Ini mungkin pernah saya kirim di grup. Ya, perjuangan kita yang belum selesai. Sesungguhnya tidak ada yang lebih menyayat dari melihat bangsaku dijajah. Tidak ada yang lebih menyedihkan melihat bangsaku dihina. Air mata tiada artinya, sejarah silam tiada maknanya. Sekira bangsa tercinta terpinggirkan, dipersanda dan dilupakan. Bukan kecil langkah wira pejuang kemerdekaan bagi menegakkan kemuliaan dan berjaya derajat bangsa. Selangkah berarti murah, mengaruh sejuta dugaan. Biarkan tertatih asalkan langkah itu yakin dan cermat bagi memastikan negara merdeka dan bangsa terpelihara. Air mata sengsara mengiringi setiap langkah bapak-bapak kita. Tugas kita bukan kecil, karena mengisi kemerdekaan rupanya lebih sukar dari bermandi keringat dan darah menuntutnya. Lagi pula, apalah artinya kemerdekaan kalau bangsaku asik mengiyakan dan meniadakan, menganggukkan dan membenarkan. Karena sekalipun bangganya negara karena makmur dan mewahnya, bangsaku masih melata dan meminta-minta di negeri sendiri. Bukan kecil tugas kita meneruskan perjanjian kemerdekaan kita, karena rupanya selain kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu jauh lebih setara. Bukankah sejak zaman ke zaman mereka menjadi pelaut, pengembara, malah menaruh terkemuka? Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap menjadi pedagang dan peniaga, selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? Bukankah bangsaku pernah mengarungi samudera, menjajah dunia yang tak dikenal? Bukankah mereka menjadi wira serantau yang tidak mengenal mati, tidak mengenal arti takut dan mati? Manakah silapnya hingga bangsaku berasa begitu kecil dan rendah diri? Adakah angkara penjajahan, lalu bangsaku mulai melupakan kegemilangan
silam dan sejarah kegemilangan membina empire. Tugas kita belum selesai rupanya, masih jauh dan memuliakan bangsa, karena bangsa yang berjaya akan senantiasa dihormati. Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita, bukan sekadar merdeka dan mengisinya, tetapi mengangkat derajat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku, karena masa depan belum tentu menjanjikan surga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Perjuangan kita belum selesai, karena cekatan dan tabah membina mercusuar tanda bangsa yang berjaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkarnain, sangat menginspirasi. Dan terima kasih untuk semua audiens atau semua peserta. Semoga kita bisa ketemu nanti di session yang berikutnya. Saya tutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya.